Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu bentrok di Blora, Jawa Tengah. Ya, akibat bentrokan ini sejumlah anggota kedua ormas mengalami luka parah. Bentrok antara ormas terjadi di Blora, Jawa Tengah, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Selain itu, sejumlah kendaraan baik roda 4 dan roda 2 milik Ormas Pemuda Pancasila hancur dirusak massa. Bentrok kedua ormas ini diduga dipicu aksi Ormas Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas Ormas GRIP. Sindiran ini dari gunduran untuk anggota GRIP diserang sama anggota PP. Akibat aksi tersebut, anggota kedua kubu memanas hingga mengakibatkan bentrokan di sejumlah lokasi. Bentrokan juga membuat sejumlah anggota kedua ormas mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasukan TNI dari Batalion 410 Alugoro dan polisi menghalau pemuda Pancasila serta menangkap oknum yang mengejar GRIP. Peristiwa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas di jalan tersebut. Akibat kericuhan, aparat TNI Polri yang mengamankan situasi yang akhirnya pasukan Orange tersebut bubar. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Iya, ini sempat ribut kemarin dan ternyata keributan ini menjadi meluas. Betul. Ya. Ini puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah ini mendatangi markas Ormas GRIP. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIP yang dipimpin Hercules di Blora. Tidak hanya di Blora, pemirsa. Bentrok keduanya juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pemuda Pancasila khusus propos punya matu Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIP di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIP di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIP di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewenang-wenangnya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIP melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIP di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Video amatir merekam bentrok antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan markas PP Jabar hancur. Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi, mengatakan belum mengetahui motif bentrokan antar dua ormas ini.
kelompok ormas. Namun demikian saat ini kita sudah terkendali kondusif, di mana kami Polsek Legok, Dirikut Koramil Rego Lengkong mendapat BKO dari Polres Brebes mengamankan situasi. Meski sudah berangsur normal, petugas tetap disiagakan di lokasi kejadian. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Ya kan, akhirnya kemana-mana nih kan, jadi dari Blora kemudian ke Bandung. Tapi informasi yang terkini ini bahwa kedua belah pihak, kedua organisasi masyarakat ini sepakat untuk berdamai ya. Dan semoga saja perdamaian ini bisa terjadi tidak hanya di Blora tapi di Bandung juga. Karena kan sebenarnya organisasi masyarakat ini seharusnya hadir kan menjadi bagian dari masyarakat, mengayomi masyarakat, mempersatukan masyarakat gitu kan. Jangan sampai kehadiran organisasi masyarakat justru memecah belah, Arlista. Setuju sekali, ya kan? Gede. Namanya juga kan organisasi masyarakat, di mana ormas ataupun organisasi masyarakat ini seharusnya merangkul masyarakat untuk tetap akur, rukun gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada dugaan kesalahpahaman antara kedua ormas ini, tolonglah jangan jadi salah satu alasan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terjaga selama ini di masyarakat. Jangan menghasut juga. Ya, selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Betul. Karena itu lebih berhasil daripada kita menyelesaikan dengan cara-cara kekerasan. Iya. Ya. Kebakaran di gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat menyebabkan 4 lantai gedung rusak. Pada Kamis pagi, pemirsa, pihak pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api yang sebelumnya membakar bagian gedung sejak Rabu malam. Api yang membakar gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat berhasil dipadamkan pihak damkar pada Kamis pagi, dan kebakaran yang terjadi sejak Rabu malam ini membakar bagian atas gedung Glodok Plaza yang diawali dari lantai 7 gedung. Pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 40 unit mobil pemadam dan 200 personel dalam upaya memadamkan api. Upaya pendinginan masih terus dilakukan guna memastikan semua titik api berhasil dipadamkan. Selamat pagi, kami menerima informasi 65 jam 9.30. Langsung kami luncurkan pos terdekat, yaitu dari sektor Taman Sari. Kami meluncurkan 45 unit dengan 230 personil. Pertama yang kami bakar yaitu di lantai 7, Pak. Awalnya kami bisa melakukan pendinginan pemadaman dengan manual. Namun karena asap terlalu tebal, jadi akhirnya kami tarik keluar semua, Pak. Kami membahayakan anggota kami. Terus kami akhirnya mengadakan pemadaman di luar gedung, Pak, dengan menggunakan fire stick ini. Fire stick dan Bronto, Pak. Jadi bisanya itu, Pak. Terus semalam ada korban yang bisa diselamatkan 9 orang, Pak, dari gedung itu, Pak. Terjebak, tapi semuanya selamat. Ya, Arlista dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kawasan Glodok terkait bagaimana perkembangan kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi, kita akan terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di sana. Selamat pagi, Hamzah. Pagi, Hamzah. Untuk proses pendinginan, apakah sudah berlangsung di lokasi, Hamzah? Ya, selamat pagi Gede, Arlista, dan juga pemirsa. Saat ini kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat ini sudah memasuki proses pendinginan. Berdasarkan keterangan dari pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta, pendinginan ini sudah bisa dimulai sejak pagi tadi, di mana api sudah berhasil dipadamkan. Di mana kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza ini diduga dimulai dari gedung lantai 7 yang merembet ke gedung lantai 8 dan juga lantai 9. Sebelumnya juga diinformasikan bahwa terdapat 9 orang yang sempat menjadi korban yang terjebak di dalam gedung, di mana bisa dilihat di layar kaca bahwa hingga saat ini juga pihak pemadam kebakaran ini sudah mulai mencoba melakukan proses pendinginan karena sudah tidak terlihat lagi adanya api yang sebelumnya membumbung tinggi hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dapat kami informasikan juga bahwa
Pihak pemadam kebakaran ini menggunakan dua strategi dalam melakukan pemadaman di gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Yang bisa dilihat saat ini Gede dan Arlista juga pemirsa, pihak pemadam kebakaran ini sedang menggunakan alat yang bernama Bronco Skylight, di mana alat ini digunakan untuk menjangkau titik-titik api yang tinggi. Hal ini digunakan karena pihak pemadam kebakaran menimbang bahwa masih terlalu beresiko untuk dapat langsung masuk dan memadamkan titik-titik api yang berlokasi cukup tinggi, yaitu di lantai 7 hingga lantai 9 gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Kemudian kami juga sudah mencoba mencari informasi terkait apakah ada jumlah korban. Tadi kami sudah mencoba mendekati kepada Palang Merah Indonesia dan juga pihak pemadam kebakaran bahwa masih belum ada informasi terkait jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban luka-luka. Sedangkan korban 9 orang yang sebelumnya ditemukan terjebak di dalam gedung Glodok Plaza ini sudah berhasil dievakuasi dan juga sudah berhasil dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Terkait dengan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza Jakarta Barat ini juga pihak pemadam kebakaran serta Gulkarmat DKI Jakarta ini masih terus melakukan penyelidikan karena hingga saat ini proses pendinginan masih terus dilakukan sehingga penyelidikan yang lebih mendalam ini masih belum bisa dilakukan karena Gulkarmat dan juga pemadam kebakaran harus masuk langsung ke dalam gedung Glodok Plaza untuk mengetahui secara pasti apa penyebab dari munculnya api yang diduga pertama kali muncul di lantai 7 ini. Selain itu, Gede, Arlista, dan juga pemirsa, kami sempat bertanya kepada pihak pemadam kebakaran bahwa untuk update terkait jumlah yang diluncurkan ke lokasi ini terdapat sekitar 45 unit mobil pemadam kebakaran dan juga sekitar 200 lebih personel yang dikerahkan untuk berusaha memadamkan api dan melakukan proses pendinginan hingga saat ini. Gede dan juga Arista. Baik, Hamzah, kalau misalkan kita lihat untuk visual kebakaran yang sempat viral seperti itu, untuk pusat kebakarannya ini dimulai dari lantai 7 atau lantai 8, adakah informasi mengenai itu, Hamzah? Ya, Arlista dan juga pemirsa, bahwa kami sudah mencoba mencari informasi kepada pihak pemadam kebakaran bahwa diduga titik pertama munculnya api ini dari lantai 7 gedung Glodok Plaza yang merupakan salah satu tempat hiburan. Namun pihak pemadam kebakaran pun masih terus menggali informasi dan melakukan penyelidikan lebih dalam ketika nantinya bisa langsung masuk dan memeriksa langsung, di mana saat ini hal tersebut masih belum bisa dilakukan dikarenakan asap yang bisa dilihat juga saat ini masih mengepul seperti itu. Asap hitam yang keluar dari gedung yang berada di belakang saya ini juga dapat saya gambarkan bahwa membuat sesak dan juga membuat mata perih. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan dari pihak pemadam kebakaran untuk tidak langsung masuk ke dalam gedung Glodok Plaza dan menggunakan alat-alat seperti high water pump dan juga Bronco Skylight yang digunakan untuk menjangkau titik-titik tertinggi dari titik api yang ada di gedung Glodok Plaza. Arlista. Hamzah, dengan adanya kasus kebakaran ini apakah juga mempengaruhi arus lalu lintas di sekitaran Glodok? Ya, Gede dan Arlista juga pemirsa, terkait dengan arus lalu lintas yang ada di sekitaran Glodok Plaza ini, menurut pantauan kami juga tadi ketika kami hadir di pagi hari hingga saat ini terdapat beberapa penutupan jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak pemadam kebakaran. Hal ini dikarenakan 45 unit mobil kebakaran ini dikerahkan oleh pemadam kebakaran Provinsi Jakarta dan dikerahkan dengan cara mengelilingi di sekitaran gedung dari Glodok Plaza kali ini. Jadi untuk warga yang berada di sekitaran Glodok Plaza, beberapa jalan ini masih belum bisa dilalui khususnya oleh kendaraan roda 4, sehingga saat ini dipersilakan untuk mencari jalur alternatif lainnya. Sementara itu, Gede. Baik ya, terima kasih Hamzah atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan kembali mengingatkan bagi Anda yang beraktivitas dan berencana untuk melintas di wilayah Glodok ini sebaiknya mencari jalan alternatif karena
wilayah, ada beberapa titik di sana yang ditutup Ya. untuk upaya pemadaman di sekitar lokasi kebakaran di Glodok. Ada sekitar 45 mobil unit pemadam kebakaran. Tentu saja ini akan berdampak pada pengaturan Lalu lintas ya, di dan kondisi penempatan mobil-mobil pemadam kebakaran ya. Iya. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan aktor laga Sandi Permana. Betul, ini pelaku ternyata merupakan tetangga korban. Pasca penangkapan di kawasan Dusun Poris Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana Rabu siang tiba di Polda Metro Jaya. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal, merupakan tetangga dari almarhum Sandi Permana. Ditegurnya gimana, Bang? Bang, ditegurnya gimana, Bang? Bikin sakit hati nggak, Bang? Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kok diem aja, Bang? Ada dendam atau gimana, Bang? Hari ini, Rabu tanggal 15 Januari, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04, RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusa Jaya, Kabupaten Bekasi. Sandi merupakan aktor yang berperan pada sinetron Mak Lampir. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beraksi di 6 TKP di wilayah Kota Padang, seorang residivis kasus curanmor diringkus polisi. Pelaku beraksi atas pesanan seorang penadah. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pelaku curanmor berinisial HS, warga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pelaku diringkus di pinggir Jalan Raya Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Saat diciduk, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun berhasil digagalkan oleh petugas. Tersangka yang merupakan residivis mengaku sudah beraksi di 6 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Seluruh botol hasil curian dijual kepada seorang penadah yang berada di wilayah Mentawai. Betul, telah kita amankan satu orang yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kita amankan di seputaran Pondok, Kecamatan Padang Barat. Untuk pelaku lebih kurang 2 orang. Satu lagi kita sudah mengetahui identitas dan kita buatkan DPO-nya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menjerat 3 prajurit TNI Angkatan Laut. Puspomal menyatakan berkas perkara 3 prajurit TNI Angkatan Laut yang melibatkan kasus pembunuhan bos rental mobil akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta pada hari ini dan akan segera disidangkan. Selama proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan serta 3 orang tersangka. 3 prajurit TNI AL yang menjadi tersangka yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA yang akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut
Tentunya kita Puskesmas untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puskesmas telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 551 KUHP. Pemirsa, warga bersama aparat kepolisian mendatangi sebuah pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta. Iya, pemilik pesantren ini diduga telah mencabuli sejumlah santrinya. Warga Jalan Haji Abdullah, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur digegerkan dengan adanya pemberitaan mengenai pemilik pesantren yang diduga cabuli sejumlah santrinya yang merupakan sesama jenis pada Rabu sore. Mengetahui laporan tersebut, warga beserta pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan menangkap terduga pelaku yang merupakan pemilik pondok pesantren sekaligus guru di sekolah tersebut. Tak hanya itu, sejumlah santri yang diduga menjadi korban juga turut ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan warga, aksi pencabulan ini diketahui karena adanya laporan dari para korban hingga diketahui oleh warga. Selain itu, terduga pelaku diduga telah mencabuli santrinya sejak tahun 2021. Dilakuin dari tahun 2021, 2024, berarti kan cukup lama. Cukup lama? Iya. Dari 4 korban itu? Iya. Abang berarti yang nangkap tadi? Iya, kalau saya sih datang ke sini memang ya pelaku ya diamanin di mobil. Jadi para pelaku ini mayoritas dari warga Bekasi, dari utara, ada dari apa namanya Kranji. Ketahuan itu nggak murid-muridnya ngadu atau gimana? Iya, mungkin salah satu muridnya ada yang ngadu, tiba-tiba ya ketahuan udah rame aja. Untuk kepentingan lebih lanjut, terduga pelaku dan sejumlah korban dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Irfan Hardiansyah untuk informasi terkini dan perkembangan dari kasus pencabulan santri di salah satu pondok pesantren di Duren Sawit, Jakarta. Selamat pagi Irfan, kalau misalkan kita lihat situasi pondok pesantren saat ini seperti apa Irfan? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini di pondok pesantren yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan tentunya kami tadi sempat menggali informasi dari salah satu warga di tempat kami melaporkan saat ini bahwa untuk saat ini proses kegiatan di pondok pesantren ini ditiadakan atau dihentikan sementara untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut yang akan dilakukan
dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk pelaku yang melakukan pencabulan terhadap santri di pondok pesantren di tempat kami melaporkan saat ini, bahwa lebih dari 1 orang. Dan tentunya pada hari kemarin pihak kepolisian ini telah berhasil meringkus salah satu terduga pelaku yang memang melakukan pencabulan terhadap beberapa santri yang memang sedang melakukan atau mengampu kegiatan belajar di pondok pesantren di Duren Sawit ini. Dan terlihat di layar kaca Anda, Lista, pemirsa, bahwa memang keadaan pondok pesantren ini terlihat sepi begitu, tidak ada aktivitas yang memang bisa dikatakan seperti biasanya begitu, kegiatan belajar mengajar. Namun untuk saat ini memang untuk situasi kondisi terkini sangat sepi, tidak terlihat adanya kegiatan begitu. Dan memang pada awalnya ini pelaku ataupun terduga pelaku ini terbongkar dari salah satu santri yang memang mengadu kepada orang tuanya pada saat libur proses kegiatan belajar ini, mengadu karena salah satu santri ini tidak mau kembali ke pondok pesantren dan akhirnya bercerita begitu, si anak maksud kami si santri ini bercerita terhadap orang tuanya memperlakukan atau diperlakukan tidak senonoh gitu oleh pemilik ataupun pelaku atau terduga pelaku di pondok pesantren ini. Dan tentunya saat ini pihak kepolisian masih terus menggali ataupun mencari informasi ataupun melakukan penyelidikan lebih lanjut guna untuk mengetahui ada berapa jumlah pelaku yang memang melakukan pencabulan terhadap santri. Sementara demikian, Alista. Ya, baik. Irfan, kami konfirmasi kembali bahwa pelaku ini lebih dari 1 orang. Kemudian hingga saat ini apakah sudah ditentukan berapa korban yang menjadi korban dari kasus pelecehan seksual ini, dan kemungkinan apakah ada korban lain dari kasus ini, Irfan? Ya baik, terima kasih Gede dan juga pemirsa. Memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk jumlah korban pada kasus pencabulan ini terdapat 7 orang santri, namun kemarin pada saat dilakukan ataupun dibawa oleh pihak kepolisian ini berjumlah 4 orang yang memang sudah berada di lokasi, dan 3 orang ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang tidak kembali lagi ke pesantren dikarenakan memang tidak mau melanjutkan melakukan kegiatan belajar di pondok pesantren ini. Dan tentunya kami tadi menggali informasi dan mendapatkan informasi dari beberapa warga yang memang tinggal di daerah pondok pesantren ini, dan diduga ini pelakunya lebih dari 1, dan salah satunya ini yang diduga dari pemilik pondok pesantren yang di tempat kami melaporkan saat ini. Dan pada saat ini semua korban ini yang berjumlah 4 orang masih terus digali informasinya ataupun dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian di Mapolres Jakarta Timur. Gede. Apakah Anda juga mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana profil dari kedua pelaku ini? Ya baik, dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa warga memang untuk para pelaku ini terpandang sangat baik di lingkungan warga sendiri, tidak terlihat adanya gelagat yang mencurigakan yang dilakukan oleh para pelaku ini. Namun tadi kami juga mendapatkan informasi dari warga untuk para pelaku ini terlihat memang sangat baik-baik saja begitu, karena memang para pelaku ini merupakan tokoh agama yang memang yang berada di lingkungan Duren Sawit di tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya para warga sendiri ini tidak menyangka akan hal ini, terlebih ini yang dilakukan oleh pengajar ataupun ustadz ataupun juga pemilik yang dari pondok pesantren ini. Gede. Baik, Irfan, kalau misalkan kita lihat korban diduga jumlahnya ada 7, namun ada 4 yang baru melapor. Apakah kira-kira dari pihak kepolisian ini membuka posko untuk siapa tahu ada korban yang sebenarnya masih enggan atau takut untuk melapor?
Ya, dari informasi yang kami dapatkan tadi sebelumnya kami berbincang dengan salah satu RT yang memang yang berada di wilayah pondok pesantren ini. Tadi kami menggali informasi bahwa memang dari pihak kepolisian ini kemarin sempat membuka posko dari sore hingga malam hari, dan diharapkan begitu ada beberapa santri ataupun pihak keluarga yang memang juga merasakan hal yang sama ini dapat langsung melaporkan ke pihak kepolisian khususnya di wilayah Mapolresta Jakarta Timur. Dan tentunya hingga saat ini memang untuk jumlah korban masih terus dilakukan pencarian, maksudnya hingga saat ini masih 4 orang dan 3 orang ini masih terus dilakukan pendekatan begitu untuk menggali informasi lebih lanjut apakah memang untuk korban sendiri ini lebih dari 7 orang atau bahkan lebih. Dan tentunya dari pihak warga juga sendiri ini melakukan pengaduan begitu ke pihak kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dikarenakan memang pihak warga sendiri ini tidak mau wilayahnya ini tercoreng dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Arlista. Baik, terima kasih Irfan atas informasi Anda. Kami terus menanti perkembangan terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, ini Arlista memang sangat disayangkan ya ketika orang-orang tua mencoba untuk menitipkan anak ke sebuah tempat, apalagi ini pondok pesantren ya, kan diinginkan nanti outputnya itu anaknya menjadi seorang santri ya kan, moralnya lebih baik, pengetahuan agamanya lebih baik. Sayang harus dirusak oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan memperlakukan anak-anak ini dengan sangat tidak terpuji menurut saya ya. Dan ini sangat disayangkan kembali juga. Tapi yang saya perhatikan adalah penting sekali untuk memberikan dukungan moral kepada korban. Ini supaya tidak timbul trauma ya. Iya, dan tidak hanya korban tapi juga untuk pendampingan psikologi ini juga harus diberikan kepada orang tua korban. Dan untuk para orang tua juga jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu kepada anak-anak kita bagian-bagian mana saja yang diperbolehkan untuk disentuh sama orang dan yang tidak boleh disentuh sama orang, dan harus berani melapor tentunya ya. Di mana hari ini Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus IWAS alias Agus Difabel, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, sidang dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dan dilaksanakan secara tertutup. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus sebelumnya resmi ditahan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Ia ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat. Ya pemirsa, untuk mengetahui jalannya persidangan perdana Agus, ini kita akan terhubung dengan rekan kami Hari Kasidi di Pengadilan Negeri Mataram. Selamat pagi Hari. Bagaimana perkembangan kasus persidangan utama yang dijalani oleh Agus Difabel di sana? Silakan. Baik, sesuai jadwal hari Kamis hari ini, sidang perdana pembacaan dakwaan Agus Difabel telah berlangsung tepatnya pada jam 9.30 kita tadi, dan hampir pelaksanaan sidang berlangsung 1 jam dan berlangsung secara tertutup begitu. Persidangan dilakukan secara tertutup. Apakah Anda tadi sempat masuk ke dalam persidangan begitu? Kira-kira apakah untuk dakwaan ini sudah dibacakan jaksa penuntut umum? Ya, baik, tadi sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang, para wartawan diizinkan untuk mengambil gambar beberapa saat. Lalu kemudian setelah majelis hakim memasuki ruangan, wartawan diminta untuk keluar karena sidang berlangsung secara tertutup karena kasus asusila atau perkosaan. Iya, Hari, apakah Anda tadi sebelum jalannya sidang ini bisa melihat siapa saja yang hadir dalam persidangan ini? Apakah keluarga dari Agus, ada yang datang, ibu dari Agus,
Kemudian apakah juga korban-korban dan keluarganya juga hadir untuk mengikuti sidang perdana Agus Difabel ini? Ya, dari pantauan saya tadi, keluarga Agus, ibu, bapak, dan saudaranya hadir. Agus dalam sidang kali ini didampingi 19 tim pengacaranya. Namun sebelum berlangsungnya sidang tadi, Agus sempat mengajukan keberatan dari pengacaranya, di mana Agus mengatakan dia merasa tidak nyaman di ruang tahanan. Bahkan fasilitas yang untuk orang disabel di rutan kelas 2A Puripan Lombok Barat itu katanya bohong. Dan dalam waktu dekat, tim pengacara Agus akan mengajukan surat permohonan untuk pemindahan sel. Seperti itu, rekan Gede. Ya, kami konfirmasi kembali bahwa pihak pengacara ini rencananya akan mengajukan penahanan rumah, begitu ya? Iya, seperti itu. Iya. Baik, kalau misalkan dilihat untuk sidang perdana Agus pada hari ini kira-kira akan berlangsung berapa lama, Hari? Sidang perdananya sudah selesai. Tadi sudah berlangsung sekitar 1 jam. 1 jam. Iya. Dari jam 9.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Tengah. Iya. Baik. Hari, kasus ini kan cukup besar dan menyita perhatian masyarakat di NTB begitu dan Mataram begitu ya. Apakah ada antusiasme warga yang turut serta mengawal jalannya persidangan Agus Difabel ini di sana? Ya, seperti pantauan di gambar tadi, memang suasana persidangan di kantor Pengadilan Negeri Mataram ini agak berbeda pagi ini, di mana terlihat banyak sekali warga yang hadir, bahkan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti teman-teman Intel yang kita pantau, banyak sekali baik dari kepolisian maupun TNI, kejaksaan yang sengaja datang untuk menghadiri sidang perdana kasus Agus ini. Seperti itu, kan gitu. Baik, terima kasih banyak laporannya Hari Kasidi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Ya, mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat ini. Kita proses penyidikan. Untuk websitenya itu dari tahun berapa beroperasi sudah ketahuan tapi belum ya Pak? 3 segmen. Website itu cepat sekali berubah. Berapa bulan ganti, sehingga take down udah buka lagi, tutup lagi, sama Komdigi buka lagi, tutup lagi gitu. Yang jadi 3 itu maksud saya Pak, 3 yang punyanya Iya. Jadi misalnya Dafabet. Nah, yang pertama, besok muncul Dafabet titik A misalnya. Muncul lagi. Ya beda-beda ini aja, tapi ya itu juga sebetulnya. Sudah di take down lagi, muncul lagi gitu.
Baik, cukup rekan-rekan. Terima kasih. Dua sesi ini tanya jawab sudah berlangsung dengan baik dan tertib. Terima kasih. Semoga ini juga bisa menjadi deterrent effect pada seluruh para pelaku-pelaku dan juga tentunya pembelajaran bagi masyarakat sebagai wawasan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turbo aja gitu. Ya. Turbo gue sisa 1 BTW. Ya udah kirim ke gua. Gua lagi turbo. Oh, Nadia lagi turbo. Udah kan? Udah mulai dari tengah dulu ya. Tengah silakan. Selesai? Ya baik, kanan dari kami, sebelah kanan. Cukup? Baik, sebelah kiri. Terima kasih, rekan. Terima kasih lagi. Berapa? 30-an. Mau bedain yang apa? Oke. Itu katanya mau ngejar tuh. Oh, lu kayak kabur gitu ya. Ya Mirsa, Anda menyaksikan breaking news terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan judi online yang digelar oleh kepolisian dan kejaksaan. Anda menyaksikan ini adalah sebagian dari barang bukti yang disita oleh polisi terkait aktivitas judi online yang digagalkan oleh polisi maupun kejaksaan. Dan hingga saat ini memang judi online ini menjadi salah satu bagian dari upaya Kementerian Komdigi yang berupaya untuk terus menanggulangi dari berbagai situs judi online yang terus muncul di tanah air dan sangat meresahkan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan korban kerugian secara material tapi juga menimbulkan kerugian yang bisa sangat merugikan bagi masyarakat, termasuk aktivitas-aktivitas kriminal yang ada di balik aksi judi online ini. Bagi-bagi dong. Ayo, apa Nat? Aduh, bakalan enggak? Ya, Anda menyaksikan barang bukti berupa sejumlah uang, pemirsa, yang disita oleh petugas kepolisian dan juga kejaksaan dalam sejumlah giat pengungkapan judi online di tanah air yang sudah sangat meresahkan. Dari informasi yang kami himpun, pemirsa, memang judi online ini
sudah menjerat warga Indonesia dari berbagai golongan usia maupun profesi dan juga pendidikan. Dan dari informasi yang kami himpun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan bahwa sebanyak 13% pemain judi berusia di bawah 20 tahun, bahkan di bawah usia 10 tahun. Ini artinya anak-anak yang ada di bangku sekolah, baik itu SMA, SMP maupun SD, juga berpotensi untuk menjadi atau terlibat dalam aktivitas judi online. Ya, hingga saat ini para penyedia atau aplikator dari judi online, selain aplikator, para penjudi online ini juga dapat dijerat dengan hukum. Dan jika tanpa sengaja bermain judi online, ini juga akan mendapatkan konsekuensi hukum. Termasuk juga upaya-upaya untuk mempromosikan aplikasi atau situs permainan ilegal itu juga akan dapat dijerat oleh hukum. Sejak awal 2025, pemirsa, Polri setidaknya menindak 16 pelajar dan mahasiswa sebagai terlapor tindak pidana perjudian baik online maupun offline. Jumlah tersebut mencapai 10,45% dari jumlah total terlapor kasus judi yang ditangani Polri selama 2 pekan pertama di tahun 2025. Data tersebut didapat dari aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang dapat diakses pada Selasa 14 Januari 2025 pada pukul 12.00. Jumlah total kasus judi yang ditangani Polri yaitu 103 kasus. Jumlah terlapor lebih banyak daripada jumlah kasus ini. Hal ini menunjukkan pemirsa bahwa satu kasus judi melibatkan lebih dari satu terlapor. Sementara itu dari data PPATK yang dirilis menyebut lebih dari 4 juta pengguna internet merupakan pemain judi. Dan mirisnya 2% dari jumlah tersebut merupakan pengguna berusia di bawah 10 tahun. 11% dari jumlah itu merupakan pengguna berusia dari 10 hingga 20 tahun. Ya pemirsa, Bareskrim Polri ini sudah menetapkan 2 tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online usai menyita salah satu hotel di wilayah Semarang, Jawa Tengah, di mana 2 tersangka ini merupakan terdiri dari korporasi dan perseorangan. Seperti kita ketahui di layar televisi Anda, ini Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka. Dan untuk pengungkapan hari ini menetapkan untuk tersangka pertama dari pihak korporasi yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus yang berlokasi di Semarang. Lalu tersangka kedua yaitu adalah FA, di mana dua-duanya sudah cukup bukti, artinya memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk meningkatkan statusnya menjadi tersangka. Untuk barang bukti yang disita yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah. Dan di mana untuk modus operandinya yang dilakukan adalah menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk membangun Hotel Arus dan juga mengelola hotel itu sendiri, di mana nantinya hasilnya akan kembali kepada PT AJP. Untuk hotel sendiri sudah disita oleh petugas polisi dan juga pada kesempatan ataupun rilis konferensi pers yang sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menindaklanjuti dengan memerintahkan agar jajarannya mengusut tuntas kasus judi online, pemirsa. Untuk rekeningnya juga sudah disita oleh petugas, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MD, dan 2 rekening dari KB, serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh para tersangka ini senilai 40,5 miliar rupiah dan hasil uangnya semuanya dari situs judi online, pemirsa.
Ya, sebagai tambahan informasi pemirsa, penyitaan uang senilai 40,5 miliar rupiah ini merupakan hasil dari platform judi online, diantaranya Dapabet, Agen 138, dan Judi Bola. Fenomena berburu koin berhadiah uang membuat fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat rusak. Dalam sepekan terakhir, warga Bandung, Jawa Barat dihebohkan dengan fenomena aplikasi jagat yang dapat menghasilkan uang dengan berburu koin. Anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Hal ini membuat petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang dirusak pemburu koin. Selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, warga juga beramai-ramai berburu koin jagat di sejumlah fasilitas umum. Hal ini juga mengakibatkan fasilitas umum seperti taman kota rusak. Sementara permainan koin jagat hingga saat ini belum ada yang membuktikan mendapatkan sejumlah uang dari koin yang ditukarkan. Di suatu tempat, nah ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi jagat. Untuk mendapatkan uang itu gimana caranya? Jadi kita dapatkan koin. Secara koin ini di aplikasi terdapat radius kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu akan semakin mengecil dari 3 jam. Jadi setelah 3 jam lingkaran tersebut akan mengecil dan sampai dengan radius 30 meter seperti itu. Jadi setelah koinnya sudah dapat, di belakang koin itu ada kodenya. Jadi ada kode koin dan juga kode verifikasi kalau kita mau upload untuk sebagai tukar duit itu. Untuk mencari kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas pengguna menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari aplikasi jagat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, dan dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Aduh, ini ya fenomena koin jagat ini ya, bahkan merusak fasilitas umum, Lista. Iya, ini tidak bisa dibenarkan ya pemirsa ya, dan kira-kira ini seperti apa pemerhati budaya dan komunikasi digital menyikapi hal ini? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Firman Kurniawan. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Iya, Pak Firman, ini melihat fenomena masyarakat yang tergila-gila untuk mencari koin jagat hingga merusak fasilitas umum ini seperti apa Pak Firman? Ya, pada awalnya kalau kita lihat ini merupakan fasilitas hiburan ya buat masyarakat yang jenuh, masyarakat yang stres mungkin karena kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Ini kemudian terbuka katupnya ada fasilitas hiburan. Tetapi ketika itu diselenggarakan dengan tidak terkelola dengan baik, masyarakat hanya dihimbau jangan merusak taman, jangan melanggar privasi ruang orang lain, masuk ke toko-toko dan merusak. Ini kan tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga muncullah keresahan dan kerusakan yang nyata dari fasilitas-fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan koin jagat ini tidak terlalu dihitung atau tidak terlalu dipertimbangkan dari A sampai Z-nya. Kalau masyarakat diberi hiburan seperti itu kemudian hanya diimbau kan tidak mungkin bisa. Mestinya pihak penyelenggara juga
menyediakan pengawas-pengawas atau orang yang mensosialisasi bahwa koin-koin itu tidak didapatkan dengan cara merusak fasilitas umum. Nah, dan juga saya ingin mengoreksi pendapat saya sendiri di media yang lain. Saya pikir kemarin dari yang saya pelajari, koin Jagat ini bentuknya virtual. Ya. Nah, jadi kalau virtual kan kita cukup mencari artefak virtual tersebut, kemudian mungkin di-scan, kemudian ditukarkan sehingga tidak perlu mengorek-ngorek fasilitas publik. Betul. Ternyata ada bentuk fisiknya. Nah, ketika perusahaan tadi menyelenggarakan yang menggunakan fasilitas fisik, ini justru pengawasannya harus lebih ketat, seperti itu, Mbak. Ya, dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh aplikator dari Koin Jagat dan kemudian ada resiko yang terjadi, apakah ini sebenarnya pemerintah itu tidak memitigasi apa dampak yang terjadi dan kontrol terhadap para aplikator yang membuat games ini, apakah itu memang cukup terbuka begitu, Pak, atau memang tidak ada kontrol yang kuat begitu, Pak? Harusnya kalau meletakkan sesuatu secara fisik di fasilitas umum ya harus ada izinnya, kemudian juga ada semacam evaluasi atau ya katakanlah tanya jawab kepada penyelenggaranya, bagaimana kalau ini kemudian menimbulkan perilaku masyarakat yang tidak terkendali, apa jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat kan reaksi-reaksi Pemda itu menyesalkan, kemudian mengancam akan melarang dan sebagainya. Kalau menurut saya ini kan berarti tidak ada koordinasi antara penyelenggara dengan pihak Pemda, dan kalau itu yang memang benar terjadi sudah seharusnya dihentikan karena terbukti merusak fasilitas umum, meresahkan masyarakat, membuat tidak nyaman. Nah, harusnya tegas, tidak hanya menghimbau kalau menurut saya. Ya. Pak Firman, kalau Anda melihat fenomena seperti ini, di mana sebenarnya ada masyarakat yang mengikuti sebuah game, kemudian ada aplikator yang membuat game dengan ada muatan bisnis di dalamnya, sehingga ini sebenarnya kan harusnya bisa saling menunjang begitu ya antara masyarakat secara sosial dan korporasi yang ingin mencari keuntungan dengan cara-cara yang kreatif. Anda melihat fenomena yang terjadi saat ini itu harusnya bisa dicari jalan tengahnya seperti apa agar dua kepentingan ini bisa menyatu begitu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan perangkat-perangkat digital beserta artefak-artefaknya ini tidak berhenti. Jadi hasil akhir dari yang ingin dicapai oleh seluruh pengembang digital di seluruh dunia ini adalah terbudayanya, terbiasakannya masyarakat hidup secara analog juga hidup secara digital. Kehidupan yang digital itu juga mempunyai efek di dunia nyata. Nah, itu diperkenalkan. Ini yang disebut dengan real virtuality culture, budaya yang menggabungkan kehidupan virtual dengan analog dan implikasinya juga nyata di dunia yang kita diami ini. Nah, itu perkenalannya bisa lewat permainan. Jadi ini sebuah tadi pertanyaan Mas Gede, upaya bisnis dengan upaya sosial ini merupakan sebuah cara yang cerdas sebetulnya, memasukkan pembiasaan ini lewat permainan. Orang menjadi bergembira, orang juga dijanjikan memperoleh hadiah. Nah, tetapi ketika eksekusinya tidak mempertimbangkan tadi entah keselamatan, kenyamanan, keutuhan fasilitas publik, nah ini perlu dikoreksi. Tujuannya jadi tidak tercapai itu perusahaan untuk tadi mensosialisasikan budaya digital tadi. Seperti itu, Mas.
memang harus ada koreksi dari aplikator akan adanya permainan ataupun koin jagat ini. Tapi apakah sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri, dari Komdiji, apakah tidak bisa Pak Firman langsung menghentikan si aplikasi ini? Karena ini banyak sekali warga yang tiap hari bisa dikatakan ini mulai mengeluhkan karena semakin ganas ya ini masyarakat ini mencari koin jagat yang sebenarnya ini juga kita tidak tahu keberadaannya di mana, tapi justru bukannya menjaga lingkungan, menjaga taman, malah merusaknya. Apakah dari Komdiji ini tidak bisa langsung menghentikan si aplikasi ini dan langsung memanggil dari pihak aplikatornya, Pak Firman? Mestinya seperti itu, Mbak. Segera bertindak tegas, memanggilkan tidak sulit, atau juga Pemda tidak hanya berkeluh kesah terhadap kerusakan, Pemda juga yang bertanggung jawab terhadap fasilitas publik bisa melarang dan juga memanggil penanggung jawabnya. Nah ini kalau kita juga melihat sebetulnya tadi yang disampaikan oleh di awal siaran kita tadi tidak ditemukan sebetulnya atau tidak banyak orang yang memang benar-benar menemukan koin jagat ini dibandingkan dengan keluhan terhadap kerusakan. Ini kita menjadi bertanya. Jadi sebetulnya ini lebih ke tujuan promosi atau memang sebetulnya koin jagat ini memang benar-benar ada. Nah ini perlu kejelasan dan penjelasan dari perusahaan yang menyelenggarakan. Baik, terima kasih Pak Firman Kurniawan atas informasinya hari ini dan atas pencerahannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas Pak Firman. Iya, ini Arlista memang sangat meresahkan ya, apalagi sekarang kalau kita lihat tadi ya di beberapa visual yang kita lihat bahwa yang ikut dalam kegiatan ini kebanyakan anak-anak muda ya. Betul, Gen Z gitu ya. Dan anak-anak yang sebenarnya ini bisa dibina seperti itu, tapi kok justru malah merusak begitu. Lagi pula kalau misalkan ingin mencari tambahan uang jajan, jangan cari koin jagat, tapi cari kerjaan sampingan, bantu ibu, beresin rumah, ya kan, nyapu, ngepel, siapa tahu ibunya dengan berbaik hati, oke, dikasih tambahan uang jajan, jangan justru merusak taman demi mendapatkan koin yang justru bukannya dapat untung malah dapat buntung begitu, kan diomelin nih sama petugas tamannya. Tapi informasi yang satu ini bisa jadi merupakan solusi ya, bagaimana kita bisa meregulasi sebuah kebijakan supaya kegiatan-kegiatan ini dapat diredam begitu ya. Salah satunya adalah dengan pembatasan ya. Ini pemerintah ini berencana untuk mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Saya sih setuju, Gede. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama Kemlu sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sudah melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja, mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menerapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial 16 tahun. Aturan ini berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial.
Sementara di Vietnam, menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Di Cina, anak-anak dilarang mengakses perangkat digital antara jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sementara Amerika Serikat melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim polisi ini menyita barang bukti uang senilai 103,2 miliar rupiah dari penetapan tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang judi online. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online usai menyita salah satu hotel di wilayah Semarang, Jawa Tengah. 2 tersangka ini terdiri dari korporasi dan perseorangan. PT AJP terbukti telah menampung uang hasil judi online milik FH untuk membangun hotel Arus yang dibangun PT AJP. Ya pemirsa, gencatan senjata disambut meriah seluruh dunia, terlebih bagi pengungsi Palestina di tenda pengungsian wilayah aman Yordania. Dan kita langsung terhubung dengan Muhammad Febi Ridho Pangestu, relawan kemanusiaan Indonesia Tim Peduli yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia, Mas Febi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Mas Febi, setelah gencatan senjata diumumkan, kira-kira untuk para pengungsi menyambut kabar ini seperti apa, Mas Febi? Kebetulan alhamdulillah pada ketika malam hari genjatan senjata itu dilakukan, seluruh para pengungsi melakukan sujud syukur dan juga euforia gembira atas dasar ingin sekali bahwa mereka bisa kembali ke tanah air mereka. Baik, kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya untuk gencatan senjata akan 6 minggu begitu ya. Kira-kira sudah adakah wacana yang mungkin sudah langsung dicetuskan oleh para pengungsi ini untuk 6 minggu ke depan mereka akan bagaimana dan seperti apa, Mas Febi? Untuk 6 minggu ke depan, memang gencatan senjata itu akan diadakan dalam 3 tahap selama 42 hari. Jadi tahapan yang pertama itu yang mana gencatan senjata sementara dan juga pembebasan para sandera tahanan yang ada di dalam Gaza, sehingga para pengungsi yang ada di Yordania sendiri itu masih menunggu kabar dari pihak Gaza Tengah, yaitu Gaza yang di dalam Gaza. Nah, dan nantinya di tahap kedua akan ada negosiasi keberlanjutan untuk gencatan senjata permanen untuk para pengungsi dan warga Palestina. Iya, Mas Febi, ini kan tentu saja bukan gencatan senjata pertama ya yang dilakukan di Palestina. Kalau Anda melihat gencatan ini seperti apa? Apakah ini akan dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak dan berjalan cukup lama? Kemudian apakah ini akan digunakan warga Palestina terutama untuk mengembalikan kehidupan mereka untuk lebih normal ya, Mas Febi? Silakan. Ya, untuk gencatan senjata kali ini, alhamdulillah bahkan banyak negara yang mendukung, yaitu negara penjamin, ada Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, dan juga oleh tim PBB. Dan itu menjadi penjamin karena memang gencatan yang kali ini sangat-sangat mendekat kepada kemerdekaan Palestina. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Mas Febi.